Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Iis Rusmawati MH dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai pemikiran ekonomi Abu Yusuf, di mana dalam hal ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Baiklah teman-teman, sebelum saya menjelaskan mengenai pemikiran ekonomi Abu Yusuf, izinkanlah saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Poppy Ludovita Antania Hanjani, NIM 20 11 13 0041. Saya berasal dari kelas Ekonomi Syariah 5B. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas mengenai pemikiran ekonomi Abu Yusuf, di mana dalam pembahasan kali ini terdapat 6 poin penting. Yang pertama yaitu mengenai riwayat hidup Abu Yusuf, yang kedua kitab Al-Kharaj, yang ketiga pemikiran ekonomi, yang keempat negara dan aktivitas ekonomi, yang kelima teori perpajakan, dan yang terakhir yaitu mekanisme harga. Baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama pada hari ini, yaitu mengenai riwayat hidup Abu Yusuf. Yaqub bin Ibrahim bin Habib bin Khunais bin Sa'ad al-Ansori al-Jalbi al-Kufi al-Baghdadi, atau yang sering kita kenal sebagai Abu Yusuf. Beliau lahir di Kufa pada tahun 113 Hijriah atau 730 Masehi, dan meninggal dunia di Baghdad pada tahun 182 Hijriah atau 798 Masehi. Dari nasab ibunya, Abu Yusuf masih mempunyai hubungan darah dengan salah seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Sa'ad al-Ansori. Seperti yang kita ketahui, walaupun Abu Yusuf ini bukan berasal dari lingkungan yang berada, namun sejak kecil Abu Yusuf mempunyai minat yang sangat kuat terhadap ilmu pengetahuan. Abu Yusuf menimba berbagai ilmu kepada banyak para ulama, seperti Abu Muhammad atau bin As-Sa'ib al-Kufi, Hisham bin Urwah, Al-Hajjaj bin Ard, dan Abu Hanifah. Selama 17 tahun, Abu Yusuf tiada hentinya untuk belajar kepada pendiri mazhab Hanafi tersebut. Bahkan Abu Yusuf terkenal sebagai salah satu murid terkemuka Abu Hanifah. Jadi, sepeninggalan gurunya, Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani menjadi tokoh pelopor dalam menyebarkan dan mengembangkan mazhab Hanafi. Berkat bimbingan para gurunya, serta ditunjang oleh ketekunan dan kecerdasan yang dimiliki oleh Abu Yusuf tumbuh sebagai seorang alim yang sangat dihormati oleh berbagai kalangan, baik kalangan ulama, penguasa, maupun masyarakat umum dan masyarakat sekitarnya. Jadi tidak jarang bahwa pendapat dari Abu Yusuf ini dijadikan sebagai acuan di dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan banyak orang yang ingin belajar menjadi murid dari Abu Yusuf ini. Jadi, di sisi lain, sebagai salah satu bentuk penghormatan dan pengakuan pemerintah atas keluasan dan kedalaman ilmu yang dimiliki oleh Abu Yusuf, Khalifah dinasti Abbasiyah yaitu Harun ar-Rasyid mengangkat Abu Yusuf sebagai ketua Mahkamah Agung. Di samping itu, sekalipun Abu Yusuf ini disibukkan dengan berbagai aktivitas, baik itu aktivitas mengajar ataupun aktivitas birokrasi, tetapi Abu Yusuf di sini masih meluangkan waktunya untuk menulis beberapa karya tulisnya. Karya tulis yang terpenting itu seperti Al-Jawami, Al-Atsar, Adab Al-Qadi, dan Al-Kharaj, dan masih banyak karya tulis lainnya. Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan terdapat kitab Al-Kharaj yang merupakan salah satu karya tulis dari Abu Yusuf.
Jadi pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai kitab Al-Kharaj, yang dimana kitab Al-Kharaj ini sudah dikenal oleh masyarakat luas, baik dari dulu sampai pun sekarang. Salah satu karya Abu Yusuf yang sangat monumental sampai sekarang adalah Kitab Al-Kharaj atau buku tentang perpajakan. Jadi Kitab Al-Kharaj ini ditulis oleh Abu Yusuf bukan merupakan kitab pertama yang membahas masalah perpajakan, melainkan Kitab Al-Kharaj ini dibuat oleh Abu Yusuf didasarkan pada perintah dan pertanyaan yang diberikan oleh Khalifah Harun al-Rasyid kepada Abu Yusuf mengenai berbagai persoalan perpajakan. Jadi Khalifah Harun al-Rasyid memberikan pertanyaan mengenai perpajakan kepada Abu Yusuf ini karena Khalifah Harun al-Rasyid ingin menjadikannya sebagai buku petunjuk administrasi dalam rangka mengelola lembaga Baitul Mal dengan baik dan benar, sehingga negara dapat hidup makmur dan rakyat tidak akan terzalimi. Kitab Al-Kharaj juga membahas berbagai sumber pendapatan negara lainnya, tidak hanya membahas masalah perpajakan saja. Misalnya, sumber pendapatan negara itu seperti ghanimah, fa'i, kharaj, unsur, jizyah, dan shadaqah. Bahkan di dalam kitab Al-Kharaj ini juga dilengkapi dengan cara-cara bagaimana cara mengumpulkan serta cara mendistribusikan setiap jenis harta sesuai dengan prinsip atau syariat Islam, di mana dalam hal ini harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis atau berdasarkan dalil-dalil nakliyah, dan hal ini bersifat rasional. Dengan menggunakan pendekatan pragmatis dan bercorak fikih, Al-Kharaj atau buku yang membahas tentang perpajakan ini bukan menjelaskan tentang sistem keuangan saja. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai pemikiran ekonomi. Dengan latar belakang sebagai seorang fuqaha beraliran Al-Ra'yu, Abu Yusuf cenderung memaparkan berbagai pemikiran ekonominya dengan menggunakan perangkat analisis kias yang didahului dengan melakukan kajian yang mendalam terhadap Al-Quran, hadis Nabi, atsar sahabi, serta praktik para penguasa yang soleh. Jadi landasan pemikiran dari Abu Yusuf ini adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umum atau untuk mewujudkan al-maslahah al-ammah. Pendekatan ini membuat berbagai gagasannya lebih relevan. Terlepas dari berbagai prinsip perpajakan dan pertanggungjawaban negara terhadap kesejahteraan rakyatnya, Abu Yusuf memberikan beberapa saran atau masukan tentang cara-cara memperoleh sumber perbelanjaan untuk pembangunan jangka panjang. Contoh pembangunan jangka panjang di sini seperti membangun jembatan dan bendungan, serta menggali saluran-saluran besar dan saluran-saluran kecil. Suatu studi komparatif tentang pemikiran Abu Yusuf dalam kitab ini menunjukkan bahwa berabad-abad sebelum adanya kajian yang sistematis mengenai keuangan publik di Barat, Abu Yusuf berbicara tentang kemampuan dan kemudahan para pembayar pajak dalam pemungutan pajak. Ia menolak tegas pajak pertanian, dan Abu Yusuf lebih menekankan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap para pemungut pajak untuk menghindari korupsi dan tindak penindasan. Jadi dalam hal ini Abu Yusuf menekankan pentingnya pengembangan infrastruktur dan menyarankan berbagai proyek kesejahteraan. Untuk materi selanjutnya itu mengenai negara dan aktivitas ekonomi. Dalam pandangan Abu Yusuf, tugas utama dari seorang penguasa adalah mewujudkan serta menjamin kesejahteraan rakyatnya. Abu Yusuf selalu menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan rakyat dan mengembangkan berbagai proyek yang berorientasi kepada kesejahteraan umum. Dengan mengutip pernyataan dari Umar ibn Al-Khattab, ia mengungkapkan bahwa sebaik-baiknya penguasa adalah mereka yang memerintah demi kemakmuran rakyatnya, dan seburuk-buruknya penguasa adalah mereka yang memerintah tetapi rakyatnya malah menemui kesulitan.
Ketika kita berbicara tentang pengadaan fasilitas infrastruktur, Abu Yusuf menyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk memenuhinya agar dapat meningkatkan produktivitas tanah, dapat meningkatkan kemakmuran rakyat, dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Pemikiran Abu Yusuf yang berkaitan dengan pengadaan barang publik jelas menyatakan bahwa proyek irigasi di sungai-sungai besar yang manfaatnya digunakan untuk kepentingan umum harus dibiayai oleh negara itu sendiri. Sebaliknya, dalam kasus kanal milik pribadi yang manfaatnya diinternalisasikan dan pelarangan bagi umum dapat dilakukan, pembiayaannya akan dibebankan kepada orang-orang yang memperoleh langsung manfaatnya. Jadi, pernyataan Abu Yusuf ini menunjukkan bahwa negara itu harus bertanggung jawab atas tegaknya keadilan, keamanan, hukum, ketentraman, dan stabilitas dalam rangka memberikan lingkungan yang kondusif bagi aktivitas masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan umum serta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai teori perpajakan. Dalam hal perpajakan ini, Abu Yusuf meletakkan prinsip yang sangat jelas yang berabad-abad yang dikenal oleh banyak para ahli ekonomi yang disebut sebagai canon of taxation. Jadi kesanggupan membayar, pemberian waktu yang longgar bagi pembayar pajak, serta sentralisasi pembuatan keputusan dalam administrasi pajak itu merupakan prinsip yang harus ditekankan oleh Abu Yusuf. Jadi dalam penerapan pajak ini, Abu Yusuf lebih menyetujui negara itu mengambil bagian dari hasil pertanian dari para penggarap daripada menarik sewa dari lahan pertanian. Menurut Abu Yusuf, cara ini lebih adil dan akan memberikan hasil produksi yang lebih besar dengan memberikan kemudahan dalam memperluas tanah garapan. Dengan kata lain, dapat kita simpulkan bahwa Abu Yusuf ini lebih merekomendasikan penggunaan sistem bagasan atau proportional tax daripada sistem misaha atau fixed tax. Berbicara tentang sistem misaha, terdapat dua argumen Abu Yusuf dalam menentang sistem misaha ini. Untuk argumen yang pertama, Abu Yusuf melihat bahwa pada masanya ada wilayah yang tidak ditanami selama ratusan tahun, dan para petani tidak mempunyai kemampuan untuk menghidupkannya, atau para petani tidak mempunyai kemampuan untuk mengelolanya. Argumen yang kedua, tidak adanya ketentuan apakah pajak dikumpulkan dalam jumlah uang atau barang tertentu. Alasan yang diberikan oleh Abu Yusuf dalam menentang sistem misaha menunjukkan perhatiannya terhadap penerapan prinsip-prinsip keadilan dan efisiensi dalam pengumpulan pajak. Di samping itu, hal ini menunjukkan perhatiannya terhadap kriteria pendapatan pada saat terjadi perubahan harga-harga dari bahan makanan. Dan menurut Abu Yusuf, sistem mukasomah bebas dari fluktuasi harga. Oleh karena itu, Abu Yusuf sangat-sangat merekomendasikan penyediaan fasilitas infrastruktur bagi para petani. Jadi dari penjelasan sebelumnya, itu dapat kita ambil kesimpulan bahwa Abu Yusuf ini menarik pajak dari hasil pertanian. Dan dalam hal ini, Abu Yusuf berpendapat bahwa tidak boleh memberatkan para petani dalam urusan perpajakan. Dalam sistem usaha, peningkatan produktivitas itu tidak akan menguntungkan negara, tetapi di dalam mukasomah, peningkatan dalam produktivitas akan menguntungkan keuangan negara dan akan menguntungkan pembayar pajak sekaligus. Di sisi lain, jika kita membahas tentang mukasomah,
Abu Yusuf juga menentang sistem Kubalah, karena menurut Abu Yusuf hal ini dapat menimbulkan tindakan eksploitatif dan penindasan terhadap para petani, serta dapat menyebabkan efek negatif terhadap pendapatan pajak. Jadi Abu Yusuf dalam hal ini mendesak pemerintah untuk menghentikan praktik tersebut, sehingga pajak dapat dipungut langsung dengan cara yang adil tanpa adanya perantara dari para penjamin. Di samping itu, untuk melindungi keuntungan para pembayar pajak dan menjamin pendapatan negara, Abu Yusuf meminta kepada pemerintah untuk melakukan survei secara tepat terhadap tanah dan nilai barang yang akan dikenai pajak. Ia berpendapat pajak itu harus ditentukan dengan jelas dan tepat dan tidak berdasarkan dengan dugaan. Dalam hal terjadi instabilitas harga-harga bahan makanan, Abu Yusuf menyarankan agar bahan makanan dijual dan harganya dibagi secara proporsional, sehingga tidak berdampak negatif terhadap para pembayar pajak dan tidak berdampak negatif terhadap perbendaharaan negara. Kemudian untuk materi kita yang terakhir pada hari ini yaitu membahas tentang mekanisme harga. Abu Yusuf tercatat sebagai ulama yang pertama yang mulai menyinggung masalah mekanisme pasar. Abu Yusuf sangat memperhatikan peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga. Fenomena yang terjadi pada masa Abu Yusuf ini, ketika terjadi kelangkaan barang, maka harga cenderung akan tinggi. Sedangkan pada saat barang tersebut melimpah, maka harga cenderung untuk turun lebih rendah. Jadi fenomena ini berlaku pada masa Abu Yusuf yang dapat dijelaskan di dalam teori permintaan. Namun, di sisi lain Abu Yusuf membantah pemahaman seperti ini. Mengapa demikian? Karena pada kenyataannya tidak selalu terjadi bahwa bila persediaan barang sedikit, maka harga akan mahal. Dan bila persediaan barang melimpah, harga akan murah. Maka dari pernyataan tersebut, Abu Yusuf menyangkal pendapat umum mengenai hubungan terbalik antara persediaan barang atau supply dan harga. Karena pada kenyataannya harga itu tidak bergantung pada permintaan saja, tetapi juga bergantung pada kekuatan penawaran. Oleh karena itu, peningkatan ataupun penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan peningkatan atau penurunan permintaan, ataupun penurunan atau peningkatan dalam produksi. Di dalam hukum penawaran terhadap barang dikatakan bahwa hubungan antara harga dengan banyaknya komoditi yang ditawarkan mempunyai kemiringan yang positif. Hukum penawaran mengatakan apabila harga komoditi naik, maka akan direspon oleh penambahan jumlah komoditi yang ditawarkan. Begitu juga sebaliknya, apabila harga komoditi turun, maka akan direspon oleh penurunan jumlah komoditi yang ditawarkan. Dalam hal ini, Abu Yusuf menegaskan bahwa ada beberapa variabel lain yang mempengaruhi hal tersebut. Bisa jadi variabel ini adalah pergeseran dalam permintaan atau jumlah uang yang beredar di suatu negara, ataupun diakibatkan karena penimbunan dan penahanan barang, atau kedua hal tersebut. Jadi dapat kita ambil contoh yaitu pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harga-harga itu melambung tinggi. Jadi para sahabat mengadu kepada Rasulullah dan memintanya agar melakukan penetapan harga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tinggi rendahnya harga barang merupakan bagian dari ketentuan Allah. Kita tidak bisa mencampuri urusan dan ketetapannya. Tetapi para penguasa pada periode itu umumnya memecahkan masalah kenaikan harga ini dengan menambahkan suplai bahan makanan dan mereka menghindari kontrol harga. Jadi kecenderungan yang ada di dalam pemikiran ekonomi Islam ini adalah membersihkan pasar dari praktik penimbunan, membersihkan pasar dari praktik monopoli, membersihkan pasar dari praktik korup lainnya, dan kemudian membiarkan penentuan harga kepada kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran.
Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti dan menyimak materi yang telah saya sampaikan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada teman-teman yang telah berpartisipasi untuk melihat video penjelasan mengenai materi pemikiran ekonomi Abu Yusuf. Apabila saya terdapat kesalahan, baik itu dalam perkataan ataupun perbuatan, saya memohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.